Baik saudara, kita lanjutkan. Kita akan masuk bagian yang ketiga dari akuntansi untuk leasing ini. Mari kita simak sama-sama. Ada beberapa hal yang merupakan hal-hal khusus di dalam akuntansi untuk leasing. Yang pertama tentang residual value. Kemudian yang tadi belum dibahas itu adalah akuntansi untuk sales dan sales type lease dari sisi lessor. Kemudian adanya opsi untuk membeli murah aset di akhir masa lease. Kemudian adanya initial direct cost, itu biaya-biaya muncul di tahap awal dari masa lease. Kemudian yang kelima, klasifikasi lease ini sebagai current dan non-current, dan terakhir tentang disclosure. Disclosure kita nanti tidak akan bahas secara khusus, nanti Anda akan diberi tugas untuk menemukan bagaimana disclosure yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan baik itu lessee maupun lessor. Nah, untuk residual value, kita mulai dari pengertian. Residual value ini adalah nilai estimasian dari fair value aset yang di lease pada akhir masa lease. Ini ada dua, ada yang guaranteed, ada yang unguaranteed. Nah, yang guaranteed itu adalah semacam nilai yang disepakati oleh lessee, di mana lessee bersedia untuk mengganti setiap nilai yang ada di bawah dari nilai fair value pada saat selesai lease tersebut. Nah, jadi misalnya gini, Anda sewa sebuah mobil untuk lease selama 5 tahun. Lalu di akhir tahun kelima Anda sepakat bahwa nanti Anda akan menutupi seberapapun dari fair value yang kurang. Jadi misalnya disepakati fair value-nya 50 juta setelah 50 tahun, setelah 5 tahun pakai. Nah, lalu tetapi dalam masa pemakaian tentu ada kemungkinan mobil penyok, mobil rusak, mobil tertabrak, dan atau ya ada masalah yang lain, sehingga fair value pada masa akhir tahun kelima tersebut bukan 50 juta, jadi fair value mobil tersebut tidak 50 juta, tetapi hanya misalnya 40 juta. Berarti Anda sebagai lessee itu harus menambah 10 juta atas nilai yang selisih antara nilai fair value yang diestimasi di awal dengan fair value yang atau market value yang kemudian direalisasi. Nah, itu yang disebut dengan guaranteed. Yang unguaranteed, ya Anda tidak punya kewajiban, lessee tidak punya kewajiban untuk menutup setiap defisiensi yang terjadi. Itu perbedaan keduanya. Nah, untuk pembayaran lease-nya, lessor akan melakukan penyesuaian pembayaran lease-nya karena adanya peningkatan kepastian bahwa recovery dari residual value itu akan terpenuhi. Jadi misalnya ada 50 juta residual value, maka residual value-nya akan diikutkan di dalam pembayaran lease payment. Coba Anda lihat lagi tadi di video yang awal, itu selalu contohnya adalah residual value-nya 0, maka yang dipulihkan hanya adalah nilai fair value aset tersebut ditambah dengan 0, itu sehingga makanya dalam contoh Ivanhoe itu adalah 100.000. Nah, tetapi kalau ada tambahan kan 5.000, maka yang harus dipulihkan recovery-nya adalah fair value ditambah dengan guaranteed residual value tersebut. Nah, ini sebagai contoh misalnya di sini ada masih contoh CNH tadi, kemudian ada estimate residual value-nya adalah $5.000. Nah, atas dasar $5.000 ini yang kemudian akan dijumlahkan ke dalam aset yang disewa tersebut. Ini informasinya masih sama, 5 tahun, pembayaran non-cancelable 25.981, fair value loader tersebut mesin itu adalah 100.000, masa pakainya umur ekonomisnya itu 5 tahun. Perhatikan di sini umur ekonomis yang disampaikan, tidak hanya kesepakatan. Kemudian ada
executory cost 2.000, tidak ada renewal option sehingga memenuhi untuk menjadi finance lease. Kemudian ada incremental borrowing rate bagi Ivanhoe itu adalah 11% per tahun. Kemudian depresiasinya garis lurus, dan investment rate-nya, return-nya 11% per tahun dan diketahui oleh Ivanhoe sendiri. Nah, yang kemudian Anda lihat di sini dari sisi CNH, return yang diasumsikan adalah 10%, rate of return-nya 10%, berarti fair value-nya 100.000, kemudian ditambah dengan dikurang dengan present value dari yang 5.000 residual value-nya. Sehingga yang harus direcover oleh lessor selama masa pembayaran itu adalah sebesar 96.000. Nah, kenapa kita kurangi? Karena kan 5.000 ini adalah nilai yang nanti baru akan dihitung lagi atau diperhitungkan lagi di akhir tahun kelima. Ini adalah nilai pada awal. Nah, ini nilai dari akhir sehingga dibawa lagi ke sini ke tahun pertama sehingga nilainya yang harus dipulihkan itu adalah 96.895. Nah, sehingga pembayaran selama 5 tahun setiap tahun adalah sebesar 23.237. Jadi ini 100.000 ini adalah nilai di tahun pertama. Sementara ini 5.000 adalah nilai di akhir tahun kelima. Kita tarik ke tahun pertama untuk menentukan nilai tunainya atau present value-nya pada tahun pertama agar setara dengan yang 100.000. Sehingga di sini yang harus dipulihkan melalui pembayaran cicilan adalah hanya 96.000. 5.000 ini tetap nanti akan diperhitungkan pada akhir tahun kelima. Apakah memang bisa kalau kasusnya ini unguaranteed ya. Tidak diabaikan apakah garansi, tapi nanti kita kalau dihitung di akhir tahun kita akan lihat. Sini sebagai contoh adalah yang guaranteed-nya, guaranteed residual value. Jadi present value 5 tahun untuk pembayaran itu adalah 96.395 dihitung lagi dengan ini ya, ini kebalikan dari yang sebelumnya sebenarnya. Jadi ini untuk menunjukkan 100.000 itu. Nah, ini tabel annuity-nya, guaranteed residual value GRV di sini. 100.000 adalah nilai aset yang ada di awal tahun 1 Januari 2015. Nah, bedanya di sini adalah ini kan pembayaran 25.237 per tahun. Nah, yang berbeda adalah ada 5.000 di sini pada akhir tahun ke-5. Ini kan awal tahun nih. Nah, ini kalau tabel sebelumnya hanya berhenti sampai di sini karena tidak ada nilai di akhir tahun yang harus dipertimbangkan. Jadi akhir tahun ke-5. Nah, ini di akhir tahun ke-5 ada 5.000 dolar sebagai nilai residual value-nya. Kemudian ini kurang lebih sama dengan tabel yang lalu, perbedaannya hanya pada baris yang ada di bawah sini. Ini yang dipulihkan 100.000, pulihkan sampai kemudian dia nol. Jadi yang 131.000 ini adalah yang guaranteed akan diterima oleh lessor. Nah, ini yang akan dipulihkan 100.000. Nah, Anda perhatikan yang 100.000 ini tidak ada perbedaan dengan nilai fair value aset pada tahun pertama. Perbedaannya di sini adalah adanya tambahan 5.000 sebagai residual value. Nah, ini neraca pada akhir tahun pertama yang dari guaranteed, ini yang lessor seharusnya bukan lessee di sini. Tadi itu CNH list, betul lessee, ini 100.000 karena list equipment di sini asetnya adalah aset lessee.
Ini di neraca lesi, lease equipment 100.000 dikurangi depresiasi, akumulasi depresiasi 95.000. Nah, ini sudah berada di akhir tahun ke-5. Jadi akan ada 5.000 yang merupakan residual value. Sini katanya diasumsikan bahwa Ivanhoe mendepresiasi lease asset hingga tersisa hanya 5.000. Namun fair market value dari residual value pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu tahun ke-5, adalah 3.000. Ternyata hanya 3.000 fair market value-nya. Nah, nanti kita lihat di sini, ini kan 5.000 ditargetkan, ternyata ada 3.000. Nah, oleh karena itu lesi akan mencatat adanya loss sebesar 2.000. Kemudian ada pembayaran bunga di akhir tahun yang masih expense sifatnya. Kemudian ada hutang yang sudah dilunasi 4545, akumulasi depresiasi akumulasian sebesar 95.000. Ini untuk menutup adanya aset tersebut. Nah, aset tersebut dikembalikan kepada Ivanhoe, CNA lagi oleh Ivanhoe sebesar 100.000. Kemudian kas sebesar 2.000 yang dibayar karena adanya loss, perbedaan antara residual value dengan market value-nya aset tersebut pada akhir tahun ke-5. Kemudian ini akuntansi untuk kalau dia unguaranteed. Nah, asumsikan bahwa hal yang sama terjadi pada aset yang di atas. Perbedaannya adalah nilai yang 5.000 itu sifatnya unguaranteed. Kalau tadi kan guaranteed, ini unguaranteed. Nah, CNH akan memulihkannya tadi. Ini yang 96895 itu sama dengan perhitungan yang di tabel sebelumnya. Saya kembali sebentar. 96895 ini sama dengan yang ada di lesi. Nah, ini kan ini lesor ya. Nah, lesor juga. Kita sedikit cepat. Nah, 96895 kemudian unguaranteed di sini. Jadi dia tidak lagi dihitung digaransi, dijamin, tetapi unguaranteed. Nah, sehingga yang harus dikapitalisasi oleh lesi adalah 96895. Nah, ini lesi Ivanhoe. Ivanhoe kalau tadi 100.000, di sini hanya 96895. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada angka 5.000 di sini sebagai nilai residual value-nya karena itu unguaranteed. Ini laporan posisi keuangan pada akhir tahun ke-5. Kita perhatikan di sini bahwa lease equipment-nya 96, akumulasi depresiasi lease-nya juga 96, sehingga nilai bukunya menjadi 0. Nah, ini ada di halaman 1083 di dalam buku. Yang perlu Anda perhatikan adalah perbedaan antara ini semuanya nyaris sama, jurnalnya sama, lease equipment dari sisi Ivanhoe ini lesi, lease equipment-nya sama, ketika dihapuskan juga sama, antara guaranteed dengan unguaranteed. Nah, perbedaannya adalah pada angka di sini angka hasil dari tabel tersebut. Nah, setiap angka yang ada di sini itu memiliki perbedaan karena adanya residual value yang digaransi tadi. Di sini sudah tidak, karena tidak digaransi maka dia tidak lagi sama. Misalnya di sini interest payable, ya ini interest expense-nya berbeda karena dari lease equipment-nya, fair value lease equipment-nya pada tahun pertama itu sudah tidak lagi sama. Ini hanya jurnal untuk tahun
satu tahun Januari 2015 sampai dengan Januari 2015 lagi. Nah, kalau tadi dari sisi lesi, sekarang dari sisi lesor, jumlahnya angkanya tetap sama. Nah, lesor menghitung fair value lease equipment yang 100.000 pada tahun pertama ya. Nah, kemudian ada nilai yang digaransi sebesar 5.000 di tahun kelima, itu ditarik ke tahun pertama, maka nilainya adalah 3.104. Nah, karena itu yang harus dipulihkan hanyalah sebesar 96.000 karena dia harus dikurangi. Dari 96.000 tadi jumlahnya masih sama 23.237,09. Tabelnya kurang lebih masih sama. Nah, ini tambahan yang sama dengan lesi tadi ada di akhir tahun kelima, yaitu nilai 5.000 yang dijamin untuk dipulihkan residual value-nya. Ini jurnal lease receivable-nya pada tahun pertama tanggal 1 Januari 2015, lease receivable-nya 100.000, kemudian peralatan 100.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu terjadinya penerimaan kas karena pembayaran sewa sebesar sewanya adalah sewa yang diterima bersih adalah 23.237. Kemudian ada executory cost sebesar 2.000 yang nanti diterima oleh lessor tetapi kemudian akan dibayarkan kepada entitas lain. Tanggal 31 Desember diakru interest receivable-nya sebesar 7676,29, current interest revenue-nya juga akan diakru sebesar 7676,29. Kemudian kita lanjut pada kasus yang kedua, kasus khusus yang kedua yaitu akuntansi untuk yang lesi yang sifatnya adalah sales type lease. Nah, kalau sales type lease ini beda dengan direct finance lease, itu adalah karena sales type lease ini adalah ada bagian yang berupa laba kotor atau rugi kotor dari manufacturers atau dealers-nya. Jadi ini seakan-akan dealer yang berjualan atau pabrik yang berjualan kepada lesi. Nah, oleh karena itu lessor akan mencatat seperti seakan-akan dia menjual, ada harga jual aset, ada COGS aset atau inventory-nya, kemudian ada pengurangan inventory kalau misalnya dia mencatat menggunakan metode pencatatan perpetual atau kalaupun demikian kita asumsikan perpetual nanti di dalam buku ini. Kemudian ada receivable yang dia akan terima karena dia menjual tidak secara tunai. Sehingga di sini akan ada beda akuntansi antara yang guaranteed dengan yang unguaranteed untuk residual value-nya. Nah, nilai GRV nanti akan diakui sebagai bagian dari pendapatan sales, guaranteed residual value. Ini ilustrasi saya kira yang penting Anda perhatikan di sini adalah kalau sales types list-nya itu ada gross profit di dalam penjualan tersebut. Nah, ini sisanya adalah pendapatan revenue. Kalau pendapatan bunga maksud saya, kalau direct finance list seluruhnya adalah pendapatan bunga. Di sini ada gross profit. Sebagai penjelasan di sini receivable ya, ada lease receivable, kemudian karena dia menjualnya tidak secara tunai itu ada lease receivable juga, kemudian present value displacement, kemudian ada harga jual aset dan COGS dari aset tersebut. Ini contoh misalnya contohnya adalah guaranteed residual value dari dan dengan unguaranteed. Faktanya masih sama, ada
residual value yang diperkirakan sebesar 5.000, present value-nya 3104 karena pakai 10% 5 tahun. Kemudian lease equipment-nya 80, cost-nya COGS-nya 85.000, bagi CNH itu 85.000 cost-nya. Kemudian fair market value dari residual ini pada akhir masa lease itu adalah 3.000. Mari kita lihat, ini ilustrasi 21 strip 27. Bentar, saya buka bukunya agar sama. Nah, kalau sales type-nya itu guaranteed, maka lease receivable-nya adalah 100.000 di ayat 23 ini tambah yang 5.000 yang di present value kan. Ini juga sama, perbedaannya adalah di sini. Yang unguaranteed itu sudah dikurangi dengan yang 3.104. Kenapa yang guaranteed tidak dikurangi? Karena 5.000 ini nanti akan diterima, dijamin untuk dipulihkan pada akhir tahun kelima. Itu perbedaannya. Nah, COGS-nya 85.000 di sini bulat karena kenapa? Ya 5.000-nya diganti. Ini tidak bulat karena kenapa? 5.000-nya itu tidak pasti diganti. Gross profit, nah yang sama adalah gross profit. Jadi antara yang kedua tipe ini guaranteed dengan non guaranteed, residual value gross profitnya tetap sama. Nah, kalau kita menggunakan unguaranteed residual value, maka estimasinya harus direview secara periodik karena ini kan nilainya ditentukan di awal. Tapi karena dia unguaranteed, kita harus tetap melakukan estimasinya selama masa listnya secara periodik. Ini jurnal sama seperti yang tadi. Ini pencatatan tanggal 1 Januari pada saat mula terjadinya penjualan. Nah, perhatikan di sini cost of goods sold, kalau yang guaranteed cost of goods sold-nya 100.000, receivable-nya 85.000, revenue 85, inventory 85. Berarti ini yang pakai metode perpetual. Nah, ini berbeda hanya pada angka, sumbernya adalah angka yang ada di sini, ya, COGS-nya. Kemudian penerimaan pembayaran pertama 25237 ini dari schedule yang sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Saya kira itu tidak, Anda cukup untuk mengacu kepada tabel-tabel yang sebelumnya. Nah, kemudian ini juga berdasarkan tabel. Nah, yang berbeda adalah di sini kalau misalnya dia hanya fair value pada saat itu, market value-nya adalah 3.000, sementara fair kesepakatannya 5.000. Berarti CNH sebagai lessor akan menerima cash 2.000, lalu inventory-nya akan bertambah bernilai 3.000 karena akan dikembalikan lagi kepada dia, jaminannya 5.000 sehingga dia punya receivable yang diakui sebesar 5.000. Ini sama antara kedua yang guaranteed dengan unguaranteed. Kemudian kita masuk ke metode kasus khusus yang lain, yaitu adanya opsi untuk membeli murah. Bargain itu artinya murah, membeli murah oleh lessee pada akhir masa dari kontrak lease tersebut. Nah, opsi yang murah ini membuat konsepnya adalah harga beli nanti itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan fair value dari aset tersebut di akhir masa leasing tersebut, lease term itu. Nah, oleh karena itu lessee harus meningkatkan present value dari pembayaran lease minimum dengan cara menambahkan present value dari opsi tersebut. Jadi di akhir masa itu misalnya diberi opsi untuk membeli sebesar 10% dari harga tertentu, maka yang 10% itu katakan misalnya nilainya $1.000, $2.000, itu harus
ikutkan lagi di dalam perhitungan. Di dalam buku dijelaskan, di dalam slide ini tidak dijelaskan. Di dalam buku misalnya disampaikan begini, untuk akuntansi bargain purchase option ini, guaranteed residual value itu masih sama dengan contoh yang ada di 21.15, 21.16, dan 21.17 ilustrasi tersebut. Bedanya adalah akuntansi dengan akuntansi yang guaranteed adalah depresiasinya adalah sepanjang umur ekonomis aset tersebut. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi untuk masalah initial direct cost. Nah, initial direct cost ini ada dari sisi lessor. Dari sisi lessor, jadi sebentar. Jadi initial direct cost ini ada dua sifatnya. Yang pertama incremental, yaitu tambahan. Nah, yang tambahan ini dibayar ke pihak ketiga yang mengawali kesepakatan lease ini. Jadi misalnya gini, Boeing ingin Garuda Indonesia ingin beli pesawat dari Boeing. Nah, Garuda tidak datang kepada Boeing, tapi datang kepada captive Boeing, yaitu lessor yang merupakan anak Boeing. Tetapi alih-alih bukannya ke sana ke captive lessornya itu, dia datang kepada pihak lain, atau bukan pihak lain tetapi melibatkan pihak lain. Misalnya ada appraisal yang terlibat di dalam kesepakatan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan incremental, yang tambahan. Nah, ini dibayar didefinisikan sebagai pembayaran kepada pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari lessor atau lessee. Nah, kemudian yang kedua adalah internal direct cost. Ini berhubungan dengan aktivitas khusus yang dilaksanakan oleh lessor. Nah, untuk yang sifatnya internal direct cost ini tidak boleh dimasukkan sebagai initial direct cost bagi lessor. Ini contohnya adalah biaya-biaya yang memang berhubungan dengan lessor itu sendiri, misalnya iklannya, kemudian biaya back office-nya, dan biaya lain, sehingga itu tidak lazim untuk dimasukkan. Nah, untuk akuntansinya di sini jelaskan bahwa untuk operating lease maka lessor harus menunda pengakuan dari initial direct cost. Untuk sales type lease maka lessor membebankan biaya untuk initial direct cost-nya. Untuk yang direct finance lease, lessor menambahkannya ke dalam cost tersebut. Kalau sepanjang itu sifatnya incremental, bukan yang tadi. Kemudian yang nomor 2 terakhir adalah masalah current versus non current. Jadi ada dua di sini, ada annuity due. Jadi ini kalau kesepakatannya dibayar di akhir tahun, di awal tahun, dan ini ordinary annuity yang dibayar di akhir tahun. Ini akan mempengaruhi pelaporan keuangan, apakah dia menjadi current atau non current, mana yang merupakan bagian yang current dengan non current. Jadi isunya hanya di sana. Ini contoh misalnya Vanho atau CNH yang ordinary annuity. Anda perhatikan di sini tanggal-tanggalnya di sini. Yang ini kesepakatan terjadi tanggal 1. Jadi balance tanggal 1 atau saldo baik liability atau receivable tanggal 1 adalah 100.000. Nah, pembayaran terjadi pada tanggal 20 pembayaran bisa jadi terjadi tanggal 1 tahun depannya lagi, tahun 2016, tetapi diakru pada tanggal 31 Desember biaya-biaya tersebut tidak pada tanggal 1 Januari. Kalau Anda lihat lagi nanti di dalam tabel 21.15 kalau saya tidak salah, atau yang lain yang tadi baik Ivanhoe atau CNH itu, nah dia tanggal di sini adalah tanggal 1 Januari. Nah, ini hanya akan mempengaruhi
berapa yang menjadi masih posisi current dan yang non current. Nah, di sini current, porsi yang current untuk liability atau receivable tanggal 31 Desember 2015 adalah yang sebesar 18.017 untuk posisi tanggal 31 Desember. Karena kenapa? Ini yang masih posisi yang termasuk jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Ini kan tanggal 31 Desember 2016 jatuh temponya, sehingga kalau kita berada tanggal 31 Desember 2015, ini sebanyak 18.000 itu akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, sehingga dia akan menjadi bagian current liability atau current receivable yang dipisahkan dari bagian yang non current. Sisa ini non current, itu kasarnya begitu. Untuk pengungkapan data list di dalam pelaporan keuangan, saya hanya akan menyampaikan secara cepat. Anda bisa melihat fakta yang ada di Indonesia dengan melihat kepada laporan atau annual report perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek di Indonesia. Saya kira itu untuk bagian ketiga ini saya terpaksa memecahnya menjadi 3 agar tidak terlalu panjang untuk masing-masing videonya. Saya harap ini bisa memberi manfaat kepada Anda dan bisa Anda pelajari berulang-ulang dan mudah-mudahan tidak memberatkan untuk mendownloadnya. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.